Masih ingin dua sehingga ya akhirnya ada waktu. Ada nggak dipecat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah walhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan ini kita dapat bermajelis di majelis ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya serta kepada pengikutnya yang setia sampai yaumul qiyamah. Baiklah jemaah sekalian, rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kita di kesempatan ini, yaitu pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad buah karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan dalam kesempatan ini kita akan membahas bab yang baru, yaitu bab yang ke-254. Babu At-Tajarib, bab tentang At-Tajarib. At-Tajarib dari kata-kata tajribatun. Tajribatun artinya pengalaman ya. Tajribatun artinya pengalaman, maka bab At-Tajarib itu artinya adalah bab tentang pengalaman-pengalaman.
Adapun bagaimana yang akan kita bahas dalam kesempatan di malam ini, saya bacakan terlebih dahulu apa yang terdapat di dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Hadatsana Farwat bin Abil Maghra. Qala hadatsana Ali bin Musirin an Hisam bin Urwata an abihi qala. Hadis ini diriwayatkan oleh Hisam bin Urwah dari ayahnya yaitu Urwah bin Zubair. Dari Urwah bin Zubair, dan Urwah bin Zubair ini ya yakni masih keponakan dari Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian kata beliau, kuntu jalisan inda Muawiyah. Aku pernah duduk di sisi Muawiyah radhiyallahu anhu. Fahaddatsa nafsahu, lalu Muawiyah menceritakan tentang dirinya. Ini yang dimaksud dengan tajribah, yaitu menceritakan pengalaman hidupnya. Dan saya kira maklum ya, karena kita juga mungkin suka begitu. Suka menceritakan pengalaman hidup kita. Kemudian intabaha. Setelah menceritakan pengalaman dirinya, Muawiyah radhiyallahu anha, yaitu salah seorang sahabat Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Kemudian summa intabaha, kemudian memperhatikannya. Faqala, lalu dia berkata, yaitu kata Muawiyah radhiyallahu an, la hilma illa tajribatun yu'iduha salasan. Kata beliau, la hilma, tidak ada atau tidak akan bisa mempunyai sifat kesabaran atau tidak ada kesabaran illa kecuali tajribatun, ya, setelah adanya pengalaman, setelah adanya tajribah. Dan ini diulang-ulang sampai 3 kali pengucapan. Dari sini jamaah sekalian, kita dapat mengambil pelajaran bahwa manusia itu akan tumbuh sifat al-hilm. Al-hilmu suka diartikan dengan sabar, tapi al-hilmu juga suka diartikan dengan santun. Al-hilmu diartikan dengan santun. Jadi manusia itu menjadi sabar karena pengalaman. Manusia juga menjadi santun itu karena pengalaman. Di Indonesia ini, di Indonesia itu banyak dai-dai ya yang bahasanya kurang apa? Kurang santun. Bahasanya kurang santun, kurang baik ya. Ya mungkin kurang tajribah mungkin ya. Kurang pengalaman hidupnya. Sehingga dia seperti itu. Jadi sekali lagi al-hilm diartikan dengan sifat santun, al-hilm juga diartikan dengan sabar. Berbicara tentang al-hilmu diterjemahkan dengan sabar, maka al-hilmu ini dengan as-sabru, para ulama kita memberikan perincian. Apa perbedaan keduanya? Kalau as-sabru itu maknanya adalah bersabar dengan sesuatu yang memang kita dipaksa harus bersabar. Ya. Artinya suka atau tidak suka dia harus bersabar. Mau ataupun tidak mau dia harus bersabar. Itu as-sabru.
sabar terhadap sesuatu yang memang kita harus bersabar. Umpamanya seperti seseorang yang ditinggal mati oleh orang yang dia cintai, orang yang sangat dia hormati, ya, ditinggal mati. Nah, itu suka tidak suka dia harus sabar. Karena kalau tidak sabar ya berarti dia tidak sabar nantinya. Tidak berada pada status sebagai orang yang sabar. Adapun al-hilm itu adalah sabar terhadap perkara, terhadap sesuatu yang dia bisa saja tidak bersabar. Umpamanya seorang suami yang bersabar dengan kondisi istrinya. Barakallahu fikum, jamaah sekalian, bisakah seorang suami tidak sabar dengan istrinya? Jawabnya bisa. Bagaimana caranya? Ya, dengan cara menceraikannya. Kalau dia umpamanya sudah tidak sabar dengan istrinya, ya mudah tinggal diceraikan saja. Tetapi karena dia memang punya sikap al-hilm, ya, maka dia berupaya untuk tidak menceraikan istrinya. Berupaya untuk tidak menceraikan istrinya, berupaya untuk tetap bersama dengan istrinya tersebut. Ini namanya sifat al-hilm, yaitu sabar atau santun. Nah, dikatakan bahwa la hilma illa tajribatun, tidak ada kesabaran kecuali dengan pengalaman. Ya, tidak ada kesabaran kecuali dengan pengalaman. Harus pernah mengalami, mengalami tajribah. Ada pengalaman yang pernah dia alami seperti itu. Selanjutnya, dari keterangan ini, maka barakallahu fikum jemaah sekalian, kita dapat mengambil beberapa pelajaran yang berharga, ya. Yaitu tentang dari sabda Nabi yang mulia ini, dari perkataan Muawiyah ini ketika dia berdialog dengan Urwah bin Jubair. Apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang ke 564 ini? Maka yang bisa diambil adalah pertama, bayanu mahasini tajarib wal khibrati fil umur. Yaitu menjelaskan tentang ya bagusnya, tentang indahnya pengalaman-pengalaman, dan juga wal khibrati, dan indahnya khibrah. Khibrah, khabir, yaitu pengamatan. Dikatakan dengan bahasa khibrah, ya, karena memang dia berusaha untuk mengamati, dia berusaha untuk meneliti. Ini kata-kata khibrah. Seperti halnya Allah tabaraka wa ta'ala disifati dengan khabir karena Allah adalah zat yang maha mengamati. Nah, namun dalam bahasa Arab kata-kata khibrah juga dimaknakan dengan pengalaman. Ya, pengalaman. Kalau teori, khibrah itu maknanya praktek. Ya. Kalau teori, berarti khibrah itu maknanya praktek. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dia lebih punya pengamatan yang lebih baik, punya pengetahuan yang lebih baik, seperti itu. Maka khibrah diartikan dengan pengalaman, khibrah juga diartikan dengan praktek kalau berkaitan dengan teori. Dan khibrah juga diartikan dengan pengalaman, pengetahuan ketika dia merupakan lanjutan dari pengetahuan sebelumnya. Dan khibrah juga dimaknakan dengan kemahiran ketika khibrah adalah merupakan kelanjutan dari orang yang baru belajar. Baru belajar kemudian dia meningkatkan khibrahnya, maka jadilah orang yang mahir. Dan seterusnya. Ala kulli hal, khibrah adalah pengalaman yang ditujukan agar orang tersebut menjadi mahir, orang tersebut menjadi semakin bersabar, orang tersebut menjadi semakin banyak praktek dan seterusnya. Atau kalau dai disebutnya jam terbang. Ya, biasanya kalau dai disebutnya jam terbang. Dia bagaimana jam terbangnya, seperti itu. Yang dimaksud jam terbang ya maksudnya bahwa dia adalah seorang dai yang memang
sudah banyak melakukan dakwahnya, ya seperti itu, sehingga dia dikatakan seperti tadi. Berikutnya kemudian bayanu mahasinit tajarib wal khibrati fil umur, dalam berbagai urusan. Wa annal umura an-nadhariyata fil hayati la takfi wahdaha walakin la budda minat tajrib. Sesungguhnya urusan-urusan yang bersifat an-nadhariyah di dalam kehidupan ini, yakni urusan-urusan yang dapat dilihat, dapat diteliti, dapat dikaji, maka dia tidak akan mencukupi apabila dia menyendiri. Akan tetapi mesti adanya pengalaman. Wa in kanal mar'u qad yutba'u 'alal hilmi. Sekalipun seseorang itu, yakni terkadang dia memiliki tabiat tabiat sabar, ya. Wa in kana ya hadasan, dan sekalipun dia masih muda umpamanya, sebagaimana yang diterangkan oleh Abu Thaib, lesatil beliau mengatakan laital hawadisa ba'atni alladhi akhadat minni bihilmi alladhi a'tat wa tajribi. Beliau mengatakan bahwa mudah-mudahan al-hawadis, yaitu setiap peristiwa, ya setiap peristiwa, maka ba'atni, bahwasanya peristiwa tersebut yakni telah memberikan ya sesuatu kepadaku, allati akhadat minni bihilmi, yang dia telah mengambil dariku dengan kesabaranku, alladzi a'tat wa tajribi, yang dia telah berikan dan juga dari pengalamanku. Artinya walaupun orang tersebut sudah memiliki sikap hilmi, orang tersebut memiliki sikap sabar, tetap dia butuh kepada pengalaman. Supaya apa? Supaya lebih sabar lagi. Ya, dia butuh pengalaman yang itu akan menyebabkan dia lebih sabar lagi. Begitu. Dan ketika ada orang yang sudah sabar kemudian dia yakni ditambah dengan pengalaman, inilah yang disebut dengan al-hilmu al-muktasab, yaitu kesabaran hasil latihan. Adapun kalau yang tadi itu al-hilmu al-gharizi, yaitu kesabaran yang memang sudah dibawa oleh dirinya. Seperti itu. Maka seseorang dia mungkin memiliki al-hilmu al-gharizi, dan juga seseorang mungkin memiliki al-hilmu yaitu al-hilmu, ya. Dia punya al-hilmu al-gharizi, yaitu kesabaran yang memang sudah tabiatnya, namun juga penting dia memiliki al-hilmu at-tajribi. Al-hilmu at-tajribi, al-hilmu al-muktasabi, yaitu al-muktasabu, yaitu kesabaran yang hasil upaya. Para ulama kita telah mengatakan bahwa sesungguhnya di dunia ini, ya, yakni gharizi itu hanyalah modal. Tetapi yang paling pokok adalah yaitu al-muktasab at-tajribi, yakni usaha, upaya dan juga pengalaman. Barakallahu, antum yang punya latar belakang cerdas itu sudah bagus. Tetapi kecerdasan yang antum miliki ibarat tanah yang subur, kalau dibiarkan dan tidak pernah dipupuk, maka dia akan tandus. Yang keduanya, bagi antum yang kurang cerdas umpamanya, ya, ya mungkin agak subur lah, ya agak subur. Maka kalau pengen subur terus tadi pupuk, suatu saat dia juga akan cerdas. Ketahuilah bahwa kebanyakan orang, yakni dia sukses dalam kehidupan di dunia ini karena dia adalah orang yang memiliki kepandaian, yaitu az-zaka'u al-muktasab, yaitu kepandaian yang diusahakan, bukan az-zaka'u al-gharizi, bukan kepandaian yang apa? Yang sudah ada dari tabiatnya, bukan. Makanya kadang-kadang ada sebagian kita suka ngomong begini, kamu memang dasarnya pinter sih, makanya pinter aja gitu kan. Kalau saya dasarnya, gitu kan, suka begitu tuh. Ini keliru. Kalau saya dasarnya bodoh, makanya bodoh terus, tidak ya kawan. Sesungguhnya kepandaian itu bisa diusahakan, ilmu bisa diusahakan, bahkan kesabaran juga bisa diusahakan, bahkan pemahaman juga bisa diusahakan. Makanya Imam Bukhari di dalam kitab Sahihnya beliau mengatakan apa? Al-ilmu bitta'allum.
wal fiqhu bittafaqquh, wal hilmu bittahallum. Semuanya adalah al-muktasab, usaha. Semuanya adalah tajribi, pengalaman. Al-ilmu bitta'alum, ilmu adalah dengan cara ta'alum, yaitu dengan cara belajar. Itu dalil bahwa orang pengen dapat ilmu, dia harus belajar. Dan belajar itu adalah muktasab, usaha. Ya, tajribi, pengalaman. Orang harus belajar kalau pengen dapat ilmu. Tidak cukup dan jangan cukup berbangga dengan zakaun ghariziyun, dengan kecerdasan yang Allah anugerahkan dari tabiat tadi, tetapi juga harus ada zakaun muktasabun, yaitu kepandaian yang diusahakan. Selanjutnya jemaah sekalian, tadi sudah saya terangkan al-ilmu bitta'alum, ilmu dengan cara belajar. Belajar adalah usaha. Imam Bukhari seorang ulama yang luar biasa. Ternyata kata beliau apa? Ketika ditanya, kenapa engkau memiliki pengetahuan yang sebegitu banyaknya, hafalan yang begitu kuat? Beliau jawab, dawamu nadri ilal kutub. Yakni pandanganku terus-menerus melihat kitab. Artinya Imam Bukhari yang menyebabkan beliau kuat hafalannya dan seterusnya, ya karena itu. Karena apa? Karena dawamu nadri ilal kutub. Yang keduanya, ada penjelasan bagus dari Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili, hafidhahullah. Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili, beliau mengatakan bahwa di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, ya, di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram yang saya maksud, ya, yakni imam-imam di sana, ternyata ada imam yang namanya Syekh Ali Al-Hudayfi. Syekh Ali Al-Hudayfi ini adalah salah seorang imam dari imam Masjidil Haram yang ternyata dia memiliki hafalan yang sangat kuat. Dia hafalannya sangat kuat. Sampai Syekh Ali Al-Hudayfi ini dikatakan, kata Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili, wallahi ya, aku belum melihat orang di dunia ini yang memiliki hafalan sekuat Syekh Ali Al-Hudayfi. Kenapa? Ya, karena beliau ini kata beliau, hampir aku belum pernah mendapatkan dia salah selama dia menjadi imam. Ya, selama menjadi imam belum pernah saya dapatkan. Beliau yakni salah di dalam bacaannya. Belum pernah aku dapatkan. Itu bukan berarti tidak ada ya. Itu saking menunjukkan apa? Kuatnya hafalan beliau. Tetapi yang beliau tekankan adalah bahwa sekalipun Syekh Ali Al-Hudayfi adalah seorang ulama, seorang imam masjid yang memiliki hafalan yang kuat ini, hafalannya sangat kuat. Tetapi beliau kalau membaca Al-Quran selalu dari mushaf. Beliau itu kalau baca Quran selalu dari mushaf. Dan itulah yang menyebabkan kenapa beliau kuat hafalannya. Karena beliau membaca Al-Quran dari mushaf. Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdul Al-Fauzan, hafidhahullah, beliau menganjurkan kepada siapa saja orang-orang yang memiliki hafalan Quran, hendaklah dia setiap hari meluangkan waktunya untuk membaca Al-Quranul Karim sebanyak 5 juz satu hari. Kalau dia meluangkan waktunya dalam satu hari 5 juz, berarti per 6 hari sekali dia selesai 30 juz. Artinya satu Jumat sekali selesai 30 juz. Dalam satu bulan kemungkinan besar dia menyelesaikan 4 kali selesai. Dan membacanya yaitu dengan mushaf. Maka kata beliau, aku tidak takjub orang yang mengatakan aku bertahun-tahun tidak pernah membaca Al-Quran dari mushaf, tapi langsung dari hafalan. Barakallahu fikum. Ini orang, yakni dia tidak tahu bahwa justru yang menguatkan hafalan dia adalah karena dia suka murojaah dan membacanya lewat mushaf. Karena membaca lewat mushaf itu merupakan bagian dari penguat hafalan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa itulah sebabnya al-ilmu bit-ta'allum. Yaitu ilmu dengan cara apa? Dengan cara belajar. Wal fiqhu bit-tafaqquh. Dan orang yang pengen faqih juga bit-tafaqquh.
dengan cara apa? Dengan cara tafakuh. Dengan cara memahami. Para ulama kita di antara yang menyebabkan mereka memiliki kekuatan ilmu, mereka punya pengalaman apa? Bersama dengan gurunya. Kita ambil contoh umpamanya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Beliau adalah murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Al-Muzani, beliau bermulazamah dengan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan terus sampai ajal beliau tiba. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau bermulazamah dengan Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala sampai ajalnya tiba. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi hafidahullah, beliau bermulazamah dengan samatu Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz sampai Syekh bin Baz itu wafat. Kurang lebih 30 tahunan, bahkan lebih dari itu. Beliau yakni terus bermulazamah dengan gurunya. Itu dalil bahwasanya orang memiliki pengetahuan yang mapan, yang kokoh karena dia bermulazamah dengan gurunya. Yang keduanya, begitu pula ahli fikih. Kenapa banyak orang yang ahli fikih dan dia kuat dalam bidang fikihnya? Karena juga bermulazamah dengan gurunya. Ada dua ulama yang sangat terkenal dari madhab Hanafi, yaitu Al-Imam Abu Yusuf dan Al-Imam Muhammad bin Hasan. Maka keduanya beliau bermulazamah dengan Al-Imam Abu Hanifah, yaitu Imam Hanafi. Al-Imam Abu Hanifah. Maka dua ulama ini belajar dari beliau sampai ajalnya tiba. Dan beliau kemudian keduanya mewarisi fikihnya madhab Imam Hanafi. Walaupun di kemudian hari nanti Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan belajar kepada Imam Malik, mempelajari kitabnya beliau. Bahkan Imam Muhammad bin Hasan, beliau belajar dari Imam Malik dan kemudian beliau menuliskan kitab Muwatta Imam Malik yang riwayatnya dari Al-Imam Muhammad bin Hasan. Dan keduanya mengatakan, kami belajar dari Imam Malik, maka 2/3 dari fikih saya ketika belajar dari Imam Abu Hanifah itu rujuk kepada pendapatnya Al-Imam Malik. 2/3 dari fikihnya Al-Imam Abu Yusuf dan Al-Imam Muhammad bin Hasan itu rujuk atau yakni merujuk kepada pendapatnya Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ini dalil bahwa al-fiqhu bitafaqquh, bahwa pengen menjadi orang yang memiliki kepakihan, maka dia harus tafakuh, memiliki pengalaman, berinteraksi, dan belajar dari para fuqaha, dari ahli fikih. Seperti itu. Kemudian berikutnya, wal hilmu bitahallum, dan al-hilmu kesabaran bitahallum, dengan cara berlatih kesabaran. Apa maknanya? Maknanya bahwa seseorang akan semakin sabar jika dasarnya punya kesabaran. Atau seseorang bisa menjadi sabar kalau dasarnya umpamanya dia tidak bisa bersabar. Itu apabila orang tersebut yaitu tahallum, yakni dia berlatih dan dia berupaya untuk belajar bersama-sama dengan ahli kesabaran. Inilah yang diterangkan di dalam di dalam hadis-hadis yang sahih. Dinul mar'i alaman yukhaliluhu. Agama seseorang akan bersama dengan temannya yang dia bermulazamah, dia berinteraksi dengan temannya ini. Seseorang bisa menjadi alim kalau dia bersama dengan orang yang alim. Jangankan dia adalah orang yang merdeka seperti kita ini. Bahkan ada hamba sahaya dan dia seorang hamba sahaya, ternyata juga dia menjadi alim karena dia tuannya adalah ahli ilmu. Seperti Nafi, Maula Ibni Umar. Dia menjadi ulama karena apa? Karena Ibnu Umar seorang ulama. Dan beliau kemudian menjadi ahli ilmu. Belajar dari Al-Imam, ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Itu Imam Nafi. Itu Maula Ibnu Umar. Seperti itu.
Mungkin kita juga masih ingat ya ini ketika pertama kali Nabi kita yang mulia berpindah ke Madinah, maka siapakah anak muda yang pertama kali dititipkan oleh ibunya untuk bermulazamah dengan Rasulullah SAW? Jawabnya yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Begitu pertama kali datang, maka Anas bin Malik dititipkan oleh Ummu Sulaim untuk apa? Untuk mengabdi kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia pun belajar bersama Rasulullah SAW bermulazamah. Dan kita lihat ternyata huwa minal muksirin fi riwayatil ahadits. Ternyata Anas bin Malik radhiyallahu an adalah termasuk sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis dan sangat terkenal. Minal muksirin fi riwayatil ahadits. Itu Anas bin Malik. Luar biasa. Ya. Ketika mudanya dia belajar dari Rasulullah SAW, mengabdi kepada Rasulullah SAW. Makanya seperti itu. Itu yang kemudian yakni didapatkan pada orang-orang yang pernah bermulazamah dengannya. Ala kulli hal, maka tadi yang pertama yang saya bacakan bahwa di dalam hadis ini menjelaskan tentang indahnya yakni pengalaman-pengalaman dan juga praktek serta yang lainnya dalam banyak urusan, dalam banyak hal. Begitu pula juga seorang dai. Seorang dai yang muda, maka sebaiknya dia berjalan bersama dengan dai-dai yang sudah senior. Karena bersama dengan dai-dai yang senior dan berada dalam bimbingan mereka, insya Allah Ta'ala akan memiliki pengalaman yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak pernah bersama dengan orang-orang yang sebelumnya. Maka tajribah itu penting. At-tajarib, pengalaman itu penting. Seperti yang tadi sudah saya terangkan. Oleh karena itulah, maka fal insan yujarribul umura. Bahwasanya manusia itu akan mengalami berbagai macam urusan. Laisa makna dzalika annahu yajtahidu fil wuqu' fil khata'. Tapi ini bukan maknanya bahwa setiap orang harus terjatuh ke dalam kesalahan, tidak. Min ajli an yatamarrasa 'ala shawab. Karena dia harus mengurusi sesuatu yang benar. Wa innama huwa yajinul umur. Tetapi yang benar adalah bahwa dia menimbang berbagai macam urusan. Wa yabdulu juhdahu, dan mengerahkan segenap kemampuan. Fa idza ma waqa'a shay'un minal khata'. Apabila ternyata dia terjatuh ke dalam kesalahan, istafada minhu, maka dia pun mengambil pelajaran, mengambil faidah. Seperti itu. Ada pepatah bahasa Inggris, the experience is the best of teacher. Orang bilang begitu. Yang namanya pengalaman adalah guru yang terbaik. Begitu. Pengalaman itu adalah merupakan guru yang terbaik. Kenapa? Karena dengan pengalamanlah seseorang menjadi dewasa. Dengan pengalamanlah. Tetapi yang namanya pengalaman bukan berarti kita harus berulang-ulang terjatuh dalam perkara yang salah. Kenapa? Karena Nabi kita yang mulia, seperti yang ditulis di dalam kitab Al-Arba'una Hadisan fi Tarbiyah wal Manhaj. Maka diterangkan bahwa seorang muslim tidak boleh terjatuh ke dalam lubang 2 kali. Ya. Jadi seorang mukmin itu tidak boleh terjatuh ke dalam lubang 2 kali. Kalau kita pernah berbuat salah di tempat itu, di bagian itu, jangan terulang lagi. Apabila terulang lagi, maka berarti ini ada human error, ada kesalahan pada orang tersebut. Ada sesuatu yang memang perlu diperbaiki pada orang tersebut. Ya, ini bukan pengalaman, tetapi ini adalah kelalaian. Orang yang seperti orang yang lalai. Karena apa? Karena dia terjatuh ke dalam kesalahan lebih dari 1 kali. Makanya jangan sampai terjatuh ke dalam lubang yang sama, yakni tentang suatu kesalahan. Jangan suka melakukan kesalahan 2 kali dari sesuatu yang kita tahu bahwasanya ini merupakan kesalahan. Selanjutnya, kemudian istafada minhu, maka dia pun mengambil faedah. Fajatana ba'da dzalika muqaddimatihi, maka dia pun menjauhi setelah itu, yakni dari segala macam perkara-perkara yang mengawalinya, yang nanti kita akan terjatuh lagi kepada perkara yang sama. Demikian ikhwatal Islam, a'azzanakum, apa yang tadi saya terangkan dari riwayat atau keterangan yang ke-564 dari bab yang ke-254 ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berfaedah. Dan ya tadi sudah diterangkan bahwasanya hadisnya la hilma illa tajribah, tidak ada kesabaran kecuali dengan pengalaman. Begitu pula hadis yang ke
565 ya. 565 ini hadis yang pertama dinyatakan sanadnya dhaif karena ada Abdullah bin Jahad. Kemudian yang kedua juga dhaif karena ada Daraj bin Sam'an. Ya. Hadis ini dhaif dan kedua-duanya dilemahkan oleh para ulama tentang riwayat ini. Namun di sini saya ingin bacakan dulu hadis yang ke 565 bagian pertama dan kedua. Saya bacakan dari segi makna riwayatnya, yaitu dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dia berkata, la halima illa du asratin wala hakima illa du tajribatin. Lihat oleh kita, la halima ya, yakni kata-kata la halima itu maknanya adalah tidak ada orang yang sabar ya. Tidak ada orang yang sabar, yakni maksudnya tidak ada orang yang memiliki sikap helm ya. Ila kecuali du asratin, orang yang pernah tergelincir. Du asratin itu orang yang pernah tergelincir. Wala hakimah, dan tidak ada orang yang bijaksana ila kecuali du tajribatin, orang yang punya pengalaman. Ya. Seperti itu. Terus kemudian hadis yang kedua dari 565 yang kedua dikatakan ini sanadnya dari Nabi SAW dan semisal dari riwayat yang tadi. Maka dari keterangan ini barakallahu fikum, yaitu hadis yang ke 565 baik satu ataupun dua, maka ini pelajaran yang bisa kita ambil adalah la yuqalu li saksi haliman illa idza kana mujarraban bisababi zullat. Dikatakan bahwasanya tidak akan dikatakan seseorang itu sabar kecuali apabila dia memiliki pengalaman dengan sebab ketergelincirannya. Di anahu idza waqa'a fi zallah, karena dia apabila terjatuh ke dalam ketergelinciran wa hasala minhul khata, maka dia pun akan melakukan kesalahan. Dan kemudian wa takhazzul, dan ketika dia seperti ini, yakni dia berada dalam keadaan memiliki kesalahan ya, kemudian juga memiliki kekeliruan, maka fa'ufiya anhu, maka dia akan dimaafkan. Kemudian fa'arafa rutbatal afi, dan dia akan mengetahui yakni seberapa tingginya martabat dari sikap pemaaf. Dan dikatakan al-afu karena yang namanya al-afu adalah yaitu memaafkan kesalahan dengan tidak memiliki bekas sama sekali. Maka fayahlumu inda asrati ghairihi, maka dia pun nanti akan bisa bersabar ketika orang lain memiliki kesalahan. Sebagaimana dia pun juga yakni dulu pernah berbuat salah. Jadi kalau orang yang dalam hidupnya gak pernah punya kesalahan dan merasa gak pernah berbuat salah, itu selalu pengen orang lain itu benar terus. Nah ini bahaya yang begini. Maka kalau ada orang dia pernah berbuat salah dan orang lain juga berbuat salah, maka ketika orang lain menyampaikan uzurnya, dia akan menerima. Karena dia pun mengatakan, saya juga dulu memang pernah berbuat salah seperti itu. Makanya inilah pentingnya bahwa kita harus memaklumi dengan kesalahan saudara-saudara kita yang mungkin dia berbuat salah kepada kita, karena kita pun juga pernah berbuat salah. Wa kadzalika la yakunul hakimu kamilan illa man jarrabal umur. Demikian pula tidaklah orang yang bijaksana itu akan menjadi sempurna kecuali apabila dia memiliki pengalaman dalam berbagai macam urusan. Dan begitu pula wa ilil masali wal mafasid, yakni wa alimal masali wal mafasid, dia mengetahui kemaslahatan dan kemafsadatan, mana yang baik mana yang buruk. Wa asbah sahibu tajribah fil umuri al khassah wal amah, dan dia pun akan menjadi sahibat tajribah, orang yang punya pengalaman dalam urusan yang khusus ataupun urusan yang umum. Demikian, semoga bermanfaat, semoga berfaedah, dan insyaallah taala di pertemuan yang datang kita akan membahas bab berikutnya, bab man at'ama akhan lahu fillah, bab orang yang memberikan makan kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhir da'wana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.